Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rukun Islam yang kelima, yaitu mengenai haji. Secara bahasa, haji itu artinya menyengaja atau menuju. Sedangkan secara istilah, haji yaitu sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Ulangi, jadi menuju ke Baitullah di Mekah untuk beribadah pada waktu tertentu. Jadi tujuan pergi ke Mekahnya itu buat ibadah pada waktu tertentu, bukan untuk hanya sekedar liburan ya. Haji merupakan yang sudah Bapak sebutkan tadi, rukun Islam yang kelima. Ini salah satu ibadah yang berat di antara ibadah-ibadah yang lain, bisa juga dikatakan paling berat. Sholat nggak capek, tidak juga mengeluarkan uang ya. Puasa tidak mengeluarkan uang tapi lumayan capek. Zakat tidak capek, sebentar, hanya mengeluarkan sebahagian harta. Nah kalau haji udah waktunya lama, capek, biayanya besar. Nah gitu. Jadi haji itu merupakan ibadah yang berat gitu ya, karena seperti tadi Bapak bilang, kalau ibadah-ibadah yang lain kan cenderung murah, cepat, nggak capek. Kalau haji semuanya di situ, udah capek, udah berat, udah biayanya gede, waktunya juga lama. Yang pertama, kita masuk ke rukun haji. Rukun haji ada 5. Yang pertama, niat. Niat dalam haji itu sering disebut dengan ihram. Nah, ihram, niat itu di dalam hati, tetapi ihram juga sering kita lihat atau ditandai dengan memakai pakaian ihram yang serba putih-putih gitu, itu namanya pakaian ihram. Nah, yang namanya ihram ini atau berniat haji ini tidak boleh sembarangan. Ihram itu hanya bisa dilakukan di mikot. Katakanlah mikot itu adalah pintu masuk ke kota Mekah gitu. Maka kita harus berihram dengan memakai pakaian ihram itu sebelum masuk ke kota Mekah. Ya, kalau kita masuk ke kota Mekah belum berihram, maka kita harus kembali lagi ke mikot yang terdekat, keluar kota Mekah gitu, untuk berihram. Ya. Selanjutnya yang kedua yang termasuk rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri di Arafah, itu di padang Arafah atau di bukit Arafah. Yang mana wukuf ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah ya. 9 Zulhijjah, yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam, atau dalam kata lain dari mulai ba'da zuhur sampai sebelum maghrib. Jadi sekitar 6 jam waktu untuk wukuf. Nah, wukuf ini merupakan puncak dari ibadah haji ya, puncak dari ibadah haji, yang mana yang membedakan antara haji dan umroh yaitu wukuf. Yang membedakan haji dan umroh yaitu wukuf, karena wukuf hanya terjadi setahun sekali, yaitu tadi pada tanggal 9 Zulhijjah gitu. Jadi kalau kita umroh, kita tidak akan melakukan wukuf di Arafah, berdiam diri. Walaupun hanya 5 menit saja kita berdiam diri di bukit Arafah, itu sudah termasuk memenuhi rukun.
Tapi dianjurkan ketika wukuf di Arafah kita mengisinya dengan berzikir, mengevaluasi diri, juga diisi dengan khutbah. Selanjutnya yang termasuk rukun haji adalah tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah yang dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Banyaknya yaitu sebanyak 7 kali putaran ya, 7 kali putaran yang mana putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, dan yang menjadi patokan start sama finishnya yaitu batu Hajar Aswad. Nah, tawaf ada 3. Yang pertama tawaf kudum. Tawaf kudum yaitu tawaf yang pertama kali kita lakukan ketika baru masuk ke kota Mekah. Yang kedua tawaf ifadah. Nah, tawaf yang menjadi rukun haji. Nah, ini yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontarkan jumroh Aqobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan maka hajinya batal, tawaf ifadah. Yang ketiga tawaf wada. Kalau tadi tawaf kudum pas pertama kali masuk, nah kalau tawaf wada itu tawaf terakhir ketika hendak meninggalkan kota Mekah. Selanjutnya rukun yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil, jadi antara berjalan dengan berlari. Jadi tidak terlalu lambat seperti berjalan dan tidak terlalu kencang seperti berlari. Yang mana sa'i ini dilakukan antara Bukit Sofa dan Marwa, sama juga ya, sebanyak 7 kali. Diawali di Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwa. Nah, sa'i ini merupakan satu paket sama tawaf. Biasanya kalau sudah tawaf itu melaksanakan sa'i, karena kompleks Sofa dan Marwah itu masih dekat, masih satu kompleks dengan Masjidil Haram. Sa'i tadi sama seperti tawaf, dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Sofa berakhir di Marwah. Lalu yang kelima adalah tahalul. Tahalul adalah memotong atau mencukur rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai. Makanya kita bisa menyaksikan orang yang sudah pergi haji atau umroh, apalagi yang bapak-bapak ya, pria, pasti pada botak rambutnya gitu, karena sudah ditahalul. Tahalul dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Selanjutnya, apabila di antara kelima rukun haji ini kita tinggalkan, maka yang pertama kita harus mengkodoknya, atau yang kedua kita membayar dam atau denda. Kalau kita mengabaikan, maka jelas hajinya itu tidak sah. Selanjutnya ada wajib haji ya. Selain rukun haji ada juga wajib haji. Wajib haji yang pertama tadi ihram. Ihram tadi niat melaksanakan haji, tapi awas, ihram dari mikot. Ihram harus di tempat mikot gitu, sebelum masuk ke kota Mekah. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Mabit artinya bermalam, Muzdalifah artinya sebuah bukit ya, katakan seperti itu, sebuah lapangan. Nah, setelah pada tanggal 9-nya kita itu melaksanakan wukuf, dimulai dari ba'da zuhur sampai sebelum atau menjelang maghrib. Nah, maka setelah maghrib atau setelah melaksanakan wukuf, semua jamaah itu berangkat ke Muzdalifah ya. Yang dimana di Muzdalifah ini, mabit di Muzdalifah ini tempatnya sederhana, tidak ada tenda-tenda,
seperti di kota Mina gitu. Selanjutnya mabit di Mina ya, mabit di Mina yaitu adalah bermalam di kota Mina dalam rangka persiapan untuk melempar jumroh. Selanjutnya melempar jumroh, melempar batu, dan yang terakhir tawaf wada atau tawaf perpisahan, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebelum meninggalkan kota Mekah. Apabila wajib haji ini kita tinggalkan, maka harus berpuasa ya. Yang pertama membayar dam dulu, denda biasanya dengan hewan kurban. Atau yang kedua, kalau tidak mampu dapat berpuasa sebanyak 10 hari, 3 hari di kota Mekah dan sisanya 7 hari di kampung halaman atau di Indonesia gitu. Puasa 10 hari kalau tidak melaksanakan wajib haji. Lalu larangan dalam berihram. Ketika kita sudah berihram, berniat haji, memakai pakaian ihram yang putih-putih, maka beberapa larangan langsung berlaku. Yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Yang pertama, dilarang memakai pakaian berjahit. Nah, makanya bagi laki-laki khususnya hanya memakai 2 helai kain. Yang pertama untuk menutupi bagian bawah dan yang kedua untuk menutupi bagian atas. Selanjutnya yang kedua, dilarang setelah ihram itu dilarang menutup kepala bagi laki-laki. Panas pakai topi, wah kena denda. Ya, kalau denda. Pakai peci juga sama, kena denda. Dam. Yang ketiga, larangan dalam ihram menutup wajah bagi wanita. Jadi ketika sudah memakai pakaian ihram, khususnya bagi perempuan dilarang memakai cadar ya, niqab gitu. Wajahnya harus tetap terbuka. Lalu dilarang juga memakai parfum, dilarang menyisir rambut, dilarang mencukur rambut, dilarang memotong kuku, dilarang berjima. Berjima itu adalah hubungan suami istri yang sah atau di dalam ikatan pernikahan, lawannya jinah. Lalu tidak boleh melaksanakan akad nikah ketika sudah ihram. Dilarang berburu ya, atau membunuh hewan. Dan yang terakhir juga dilarang menebang pohon ya. Jadi dilarang meruksak baik itu membunuh hewan ataupun merusak tanaman gitu. Kalau larangan ini semuanya dilakukan maka kena dam atau denda. Syarat tawaf suci dari hadas ya, harus menutup aurat mulai dan berakhir di Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri, lalu juga 7 putaran. Begitu juga yang kedua, sa'i dilakukan setelah tawaf ya, mulai dari Safa berakhir di Marwah, lalu sebanyak 7 kali putaran. Ini ilustrasi tawaf ya, sebanyak 7 kali. Bapak skip saja. Ini sa'i sebanyak 7 kali juga, Bapak skip. Jadi pada intinya haji itu cuma 4 hari ya, 4 hari. Dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 12 Zulhijjah, bulannya bulan Zulhijjah. Tapi kenapa jemaah kita nyampe 1 bulan bahkan lebih di mana? Di kota Makkah? Mungkin itu terkait akomodasi ya, mulai dari penerbangan. Gak mungkin jemaah yang 5 juta atau 7 juta itu datang sekaligus, nah, gitu. Gak mungkin. Jadi diatur keberangkatan dan kepulangannya gitu. Itu mungkin yang menjadikan lama ketika kita melaksanakan haji.
Nah, di sini bisa kita lihat susunan ibadah haji. Yang pertama tawaf, yang pertama ihram ya, yang pertama ihram. Lalu yang kedua tawaf di Masjidil Haram, lalu yang ketiga sa'i. Sesudah sa'i terus pada tanggal 9 Zulhijjah ke Padang Arafah ya, di sana berdiam diri wukuf. Lalu pada malamnya berarti malam ke-10 tanggal 10 yaitu mabit di Muzdalifah ya. Lalu balik lagi ke kota Mina untuk melempar jumroh. Nah, lalu balik lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf Aqobah gitu. Lalu nanti yang terakhir susunannya itu adalah tawaf wada. Ya. Dari jenisnya haji juga terbagi 3, ada tamatu, ifrad sama qiran. Haji tamatu yaitu orang yang melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian melaksanakan haji. Nah, boleh melaksanakan umroh dulu terus haji, tapi diwajibkan membayar dam atau berpuasa 10 hari, 3 hari di kota Mekah, 7 hari di kampung halaman. Lalu yang kedua haji ifrad, yaitu haji berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji, dengan kata lain mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umroh. Kalau tadi tamatu itu umroh dulu terus haji, harus membayar dam atau berpuasa 10 hari. Kalau ifrad haji dulu terus umroh. Haji ifrad ini tidak ada wajib membayar dam ya. Lalu yang ketiga haji qiran. Haji qiran adalah orang yang melaksanakan haji sekaligus umroh dalam satu niat ya, dalam satu kali ihram. Nah, haji jenis ini apabila melaksanakan haji qiran, melaksanakan umroh dan haji bersamaan, diwajibkan memotong hewan kurban. Nah, gitu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.